Katanya datang, terus nggak ada tiket, nggak dapet tiket katanya. Beneran Om nggak dapet. Nah, terus lu tadi dari tim masak besar udah nih hari ini. Iya, kan ada janjian peresmian. Udah janji dari dulu. Kan Ah, Willy ada bangun masjid di Jawa Tengah. Nah, gimana caranya lu janjian masak besar tapi nyari tiket di siang? Kan harus salah satu. Jadi kalau Tiket dapat pulangnya nggak dapet. kalau dapat tiket pulangnya nggak dapat. Masak besarnya kan sekarang, Bos. Udah kelar Om. Jadi maksudnya lu Masaknya. habis masak baru ke Jakarta gitu. Iya. Lu ada yang mau lu sampein nggak ke Bobon? Kalau dari Willy ke Bobon, ya kalau Willy ada salah apa mau ke Bobon, kita diskusikan aja, ngobrolin, ya kan. Hmm. Niat aku juga pengennya ya berteman lah. No. Kalau bisa belajar banyak dari Kobobon, gimana cara bisa lebih baik lagi, Willy sangat terbuka. Oh, lu belajar masak besar dari siapa? Sendiri Om. Oh, sendiri. Hmm, Oh. Jadi intinya kalau ada salah mau diskusi gitu. ya kalau ada yang bisa ditingkatin lagi. Oh, berarti lu udah aman dong ya? Maksudnya tadi lu nelpon gua kan ada ketakutan sendiri, udah aman ya, udah gak ada masalah berarti lu ya? Ketakutan apa Om? Lah, tadi katanya ini masalahnya kasusnya bisa ke polisi, orang Palembang marah-marah. Kan Enggak. kan lu yang ngomong tadi di telepon sama gua. Iya. Tadi Willy tuh lagi galau Om. Oh, tadi lagi galau. Ya udah. Iya. Soalnya banyak banget yang nyerbu bikin giring opininya ini tuh ke arah-arah settingan. Padahal bukan settingan ya. Nah, padahal itu terjadi apa adanya, tanpa gimmick sama sekali. Oke. Iya. Ya udah kalau gitu. Cuman, ya tadi yang Willy udah cerita ke Om, cuman Willy kan ada ketemu, Ada ya apa? kan, ada ketemu sama satu influencer, Ah, senior lah. Nah, dia bilang mungkin lebih baik kalau Willy ngaku ini settingan. Nah, tapi kan Willy nggak ngerasa ini settingan, jadi Willy bingung juga. Kalau Willy disuruh bohong, bingung Om. Jadi Willy diem aja ya. maksudnya tadi lu tuh dipaksa suruh ngomong settingan gitu. Nggak dipaksa juga, tapi disuruh lebih baik kalau Willy bilang ini semua settingan. Kita yang lu ninggalin rendang itu ke toilet atau ke mobil tuh yang mana yang bener, Will? Nah, Willy emang ninggalin rendangnya Om, tapi itu nggak lama sama sekali, Oke. gitu loh. Berarti yang bilang ke mobil tuh salah ya? Nggak, memang bener Willy ke mobil. Lah, Awalnya Willy nyari toilet. Nah, Oh. toiletnya tuh kan jauh Om. Nah, terus Willy ke mobil. lu ke toilet jauh terus ke mobil, maksud naik mobil ke toilet gimana sih? Enggak, jadi awalnya Willy tuh kebelet. Awalnya Ke toilet kebelet kan. ke toilet nggak dapet. Nggak dapet, jadi Willy ke mobil. Kalau lu ke toilet nggak dapet, ke mobil lu ngapain? Pipis maksudnya? Ya, Willy juga bilang seharian tuh belum makan Om. Kan untuk preparation masak-masak itu dari pagi Om. Dari Oh, jam berarti nggak jadi ke 7 toilet tapi ke mobil makan gitu intinya lah. makan istirahat gitu bentar. Oh, Banyak hal sih sebenarnya gue pengen tanya banget banyak hal ke lu. Kan cuma ya sayang sekali harusnya lu bisa memanfaatin wadah ini buat kita siapa tahu bisa kedepannya lebih baik lagi kan. Sebenarnya seperti itu dan kita juga coba meluruskan apa sih yang sebenarnya terjadi waktu itu. Nah jadi dengan lu tidak datang ke sini kesempatan lu untuk mengutarakan itu semakin dikit gitu loh. Tadinya. Kalau menurut gua Will ya boleh dong gua berpendapat boleh dong. Boleh, silakan kok. Iya kalau menurut gua sih lu memang nggak ada persiapan dengan baik waktu masak itu, ya kan? Setuju. Ya. Gua akuin itu Dari kekurangan gua, kesalahan gua. ya itulah kalau menurut gue itu itulah kalau misalnya kita cuma mengejar konten ya tapi nggak didasari dengan apa ya dengan hati ya menurut gue itu jadi yang penting
direkam, diupload ya. Jadi gue juga pengen nyampein kalau misalnya kedepannya ini kan dari kemarin habis dari Palembang dan sekarang Semarang, jangan Semarang kan ya, jangan sampai ya karena gue ngeliat lu masih masak besar, gue berharap kalau kedepannya masak besar ya lebih proper alat-alatnya juga dan lain-lain. Jadi jangan cederai lah orang-orang yang udah nunggu masakan kita, yang udah berharap kegiatan kita ini bisa positif dan lain-lain, tapi cuma sebatas buat hiburan atau sebatas konten doang. Karena kita nggak tahu orang-orang yang jumlahnya banyak itu ada yang seharian nggak makan, ya kan? Ada yang habis dipecat dan ketemu kita lagi masak, wah ini bisa kita bawa pulang, berharap bisa dapat 1 baskom seperti itu. Jadi jangan pernah main-main dengan cara-cara yang nanti kedepannya nggak beretika. Itu menurut gua. Dan mau gua sampein sih kalau misalnya gua masih percaya ya. Gue masih percaya, gue sama dengan Pak Helmi Yahya ini yang masih berpendapat bahwa kegiatan kemarin itu adalah bagian dari perencanaan. Jadi gagal dalam perencanaan, ya akhirnya merencanakan kegagalan. Itu menurut gue sih seperti itu, Will. Karena gue juga berpikir kayak gitu juga sih ya. Karena gue pernah masak rendang, Will. Lu tau gak sih masak rendang itu butuh berapa lama? Ini pertanyaan terakhir dari gue. Kalau gue ketemu lu langsung ya gue mau nanyain, dan sekarang ada kesempatan buat telepon. Nah gue mau nanya langsung ke lu ya, lu jawab ya. Sejujur-jujurnya. Biasanya kan lu kan ngomong kan sejujur-jujurnya, jujur. Nah gue pengen lu sejujur-jujurnya. Lu sebenarnya masak besar ini tujuannya terinspirasi dari gue, atau bikin konten masak besar ini sebenarnya pengen bikin gue tuh panas. Nah itu gue pengen tahu tuh. Sejujurnya gue bikin konten ini ya karena emang gue suka berbagi apa ya. Jadi kalau lu lihat ini bukan sesuatu kegiatan yang gue lakukan rutinitas, tapi gue lakukan ketika ada momennya pas, situasinya pas, dan bertepatan di bulan Ramadan kita buka puasa, makanya gue bikin. Oke, enggak, soalnya gue dapat bocoran. Waktu kemarin gue sempat masak dengan Ustadz Dery ya kan, dan nggak sengaja yang seperti diberitakan, bukan nggak sengaja apa yang diberitakan itu viral ya kan, ya mungkin lu juga tahu ya mualafnya gue itu kan viral di mana-mana tanpa sebenarnya nggak kita inginkan. Nah gue dapat bocoran bahwa lu sempat menghubungi Ustadz Dery dan pengen bikin konten masak juga nih, sama persis dengan Ustadz Dery masak dengan Bobon Santoso gitu loh. Itu bener apa enggak? Jadi kalau Willy sama Ustadz Dery itu emang udah sering ketemu, udah beberapa kali lah, dan kita sempat ngobrol. Nah kalau untuk Ustadz Dery sendiri, Willy ada chat dia, memang Willy bilang, Pak Ustadz kita ada di bulan Ramadan ini kalau kita collab bareng bikin sesuatu yang asik, seru ini gitu. Terus Pak Ustadz Dery bilang, oh iya kemarin aku juga baru bikin sama Ko Bobon Santoso ya kan, Pak Dery ada sumbang kambing buat Ko Bobon masakin. Nah terus Willy bilang, wah seru juga ya, Willy juga bikin juga gitu. Oke. Nah oke, siap. Tapi kalau untuk ajakan ya Willy memang ada ajak Pak Ustadz Dery untuk masak-masak bersama. Dan lu tahu kan kalau gue mungkin salah satu orang yang nggak suka lu ya, lu tahu ya. Dan karena ya mohon maaf, gue ngerasa apa yang lu lakukan selama ini tuh ya, ini perasaan gue ya, sorry kalau salah ya. Ya termasuk kayak masak besar, termasuk kayak setelah gue dari Ustadz Dery dan lu pengen ngelakuin lagi, gue ngerasa lu tuh sebenarnya kayak sebenarnya gue udah nggak kepengen benci sama lu ya, jadi pengen nerima maksudnya ya udahlah, ada Willy Salim gitulah di dunia ini, ya udah ada Willy Salim gitu loh. Tadi sebenarnya gue pengen seperti itu, tapi pas gue denger Ustadz bocor informasi bahwa lu pengen masak dengan Ustadz Dery, ya di benak gue kan lu kayak lu kayak mau kayak nyenggol atau kayak panas-panasin gitu loh, Will. Gue nggak tahu ya kalau gue salah ya, sorry sekali lagi. Makanya dari disitulah gue ngerasa ini anak kayak masak besarnya ini sebenarnya bagus. Setiap orang yang mau masak besar berbagi itu gue dukung. Bahkan kalau misal Om Deddy, Mbak Imbong, Raffi Ahmad pun mau masak besar,
bagus, gue ajarin tips-tipsnya kan. Cuma gue nggak tahu kenapa ngerasa kalau lu masak besar itu tuh kayak nih Bobon, gue juga bisa nih Bobon, nah kayak gitu tau nggak? Gue ngerasanya gitu Will, karena mungkin kita punya hubungan yang kurang baik ya kan.